Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali malam ini di acara Bible Study. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Nya lah kita kembali dikuatkan, diteguhkan, dipuaskan. Dan hanya dalam hadirat-Nya ada kebebasan, ada kemenangan di dalam Dia. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji menyembah-Mu Aba ya Bapa. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Shikaralabalalabaya shikaralalalabaya shandiralalaba. Kirararaborerebeya shandiralalalaborarabaya si. Kirararaborarabaya nenananamoraboya soro. Haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan kami, ada ketenangan jiwa kami Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Shikaralabaya shandirararaborerebeya sandenanananamararabarabaya sandanamo. Kami buka hati kami malam ini Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Engkau baik Tuhan. segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Terima kasih Aba ya Bapa. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu.
hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar namamu ditinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Namamu yang berkuasa mengatur segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Namamu yang dahsyat Tuhan. Namamu segalanya dalam hidup ini Tuhan Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu akan sungai-Mu Tuhan. Terima kasih. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Kau baik. Terima kasih Yesus, Kau selalu baik. Nama-Mu yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Engkaulah kemerdekaan kami, Engkaulah kebebasan kami Tuhan. Engkaulah yang menebus kami, sehingga kami boleh memperoleh hidup ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa, untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Engkau memuaskan kami Tuhan. Engkau mengisi setiap kekosongan hidup ini Bapa. Mari Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kami, mengubahkan cara kami berpikir dan cara kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap belajar kebenaran firman-Mu malam ini. Haleluya, amin. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran 21. Dalam Keluaran 21 ini kita akan menemukan saudara undang-undang tata cara dalam kehidupan. Semuanya itu mencakup dalam satu, yaitu mengasihi sesama. Begitu luar biasanya Tuhan mengatur kita saudara. Bagaimana cara kita hidup sesama manusia. Bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang di sekeliling kita. Itu semua sudah diatur saudara. Ya Tuhan itu sudah rindu banget supaya kita itu boleh menjadi saksi Kristus. Nah, di dalam Keluaran 21 ini kita belajar saudara. Kan kita tahu ya kejadiannya di mana mereka itu di padang gurun, di mana dalam perjalanan mereka. Dan pada waktu di zaman itu saudara, belum ada undang-undang saudara. Belum ada peraturan, belum ada hukum yang mengatur tata cara sesama manusia. Jadi mereka bisa memperlakukan apa saja yang mereka mau saudara. Mereka melakukan mungkin saudara hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Karena kenapa? Karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Beda dengan zaman sekarang saudara ya.
Kita hidup di negara hukum, di mana semua ada peraturannya, ada undang-undangnya. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan mau untuk memberikan undang-undang kepada orang-orang Israel ini supaya mereka belajar saudara untuk menghormati sesamanya, bahkan mengasihi sesamanya manusia. Nah, kita baca saudara di dalam Keluaran 21, itu judul perikopnya adalah tentang hak budak Ibrani. Nah, dari ayat pertama saya bacakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa di depan mereka. Ayat 2, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Nah, pada waktu itu zamannya saudara di sini dikatakan budak saudara. Nah, ini kalau saudara perhatikan baik-baik, budak Ibrani ada perbedaannya saudara antara budak yang diperlakukan di Mesir dengan budak orang-orang Israel saudara. Kalau budak yang diperlakukan di Mesir saudara, itu orang benar-benar ditindas habis-habisan. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Mereka diperbudak sampai selama-lamanya saudara. Kalau mereka masih bisa bertahan hidup, mereka akan terus jadi budak saudara ya. Sampai mungkin keadaan mereka sakit penyakit atau mungkin mengalami penderitaan sampai akhirnya mereka mati. Nah, di dalam Tuhan ini, di orang-orang Israel diajarkan caranya berbeda, bukan seperti perbudakan di Mesir, saudara. Di situ dikatakan di dalam seorang budak Ibrani, peraturannya, saudara. Nah, orang itu bisa jadi budak. Kenapa, saudara? Mungkin ada beberapa hal, ya. Bisa saja karena mereka mengalami masalah, atau mereka sedang mengalami kemiskinan, atau mungkin mereka berbuat sesuatu yang tidak benar, kejahatan saudara, sehingga akhirnya mereka harus jadi budak. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa namanya budak itu harus diatur saudara. Tidak bisa seenak-enaknya dari sang penguasa atau sang pemilik budak itu saudara, memperlakukan budak-budak ini di luar daripada kemanusiaan. Ya, kalau orang Mesir memperlakukan seperti itu, bahkan bisa sampai menindas sampai mati. Tetapi secara orang-orang Ibrani ini diatur, Tuhan mengatur, ya Tuhan bicara kepada Musa. Dan di sini kalau tadi saudara perhatikan baik-baik, pada waktu mereka menjadi budak, dikatakan mereka itu bekerja sebagai budak selama dikatakan 6 tahun lamanya. 6 tahun lamanya. Dan tahun yang ke-7 mereka bebas saudara. Itu luar biasa. Tahun yang ke-7 mereka bebas. Kalau di Mesir nggak ada bebasnya saudara. Sampai mati mereka kerja, mati-matian. Dan tidak ada hasil apa-apa. Tapi di sini 6 tahun lamanya mereka bekerja dan tahun ke-7 mereka harus dibebaskan. Mereka tidak boleh dijadikan budak lagi saudara. Nah, pada waktu itu, jadi mereka sebenarnya pada waktu masa-masa 6 tahun itu mereka bekerja, mereka itu ya seperti magang gitu saudara ya. Mereka bekerja, mereka belajar cara mengelola gitu saudara ya. Mungkin mengelola di rumah, mengelola pertanian, mengelola perkebunan, apapun juga saudara-saudara. Di situ dikatakan mereka belajar saudara. Nah, makanya pada tahun yang ke-7 mereka dibebaskan. Mereka dilepaskan saudara. Dan yang luar biasanya lagi saudara, di situ dikatakan di ayat 5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat 6-nya dibilang, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja kepada tuannya untuk seumur hidup. Nah, ini juga luar biasa saudara. Jadi harusnya budak itu bekerja, laki-laki Ibrani yang jadi budak itu bekerja selama 6 tahun, dan tahun ke-7 dia harusnya bebas. Tapi kalau dia betah di situ saudara, dia betah, dia suka, dia mengasihi tuannya, dia mengasihi majikannya saudara. Dan apa yang terjadi? Dia gak mau merdeka, dia gak mau keluar daripada rumah tuannya. Dia mau tetap di situ untuk melayani tuannya. Jadi apa yang terjadi di situ dikatakan, maka tuannya akan membawa si budak ini ke tiang pintu, dikatakan lalu kemudian menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu pada waktu telinganya ditusuk saudara ya, seperti kayak pakai anting gitu saudara. Dan itu adalah lambang di mana budak itu bekerja secara merdeka. Dia tidak dipaksa saudara.
Dia bekerja karena keinginan hatinya. Dia mengasihi tuannya. Dia mengasihi majikannya. Jadi bukan dengan paksaan, tapi dengan sukarela dia menghormati tuannya, saudara. Luar biasa ya yang diajarkan. Beda banget, saudara ya. Kalau di Mesir nggak ada kayak begitu, saudara. Ditindas habis-habisan sampai mati, saudara. Tapi di sini dikasih kebebasan. Bahkan kalau nggak mau bebas, mau tetap mengikuti tuannya, mau setia, mau melayani tuannya, dikasih kesempatan. Untuk apa? Untuk tetap melayani tuannya seumur hidupnya, saudara. Wow, keren banget, saudara ya. Nah, selanjutnya kalau saudara baca dari ayat 7, dikatakan di situ dari ayat 7 sampai ayat 11, ini bicara tentang hak budak perempuan. Kalau tadi hak budak laki-laki. Nah, kalau ayat 7 sampai 11 itu dikatakan hak budak perempuan, saudara. Nah, di sini berbeda. Kenapa? Karena namanya perempuan, jadi banyak hal yang harus diatur lagi, saudara, supaya perempuan-perempuan ini tidak diperlakukan semena-mena oleh majikannya, saudara. Nah, di sini mereka itu dilindungi oleh 3 peraturan, ya. Di situ dikatakan ayat 7 dikatakan begini, saudara. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakan baginya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Dan tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jadi, saudara, budak perempuan ini, kalau misalnya tuannya nggak mau lagi pakai dia sebagai budak, sebagai pekerja di tempatnya, si tuannya ini tidak boleh jual budak ini kepada bangsa asing atau non-Ibrani, non-Israel, saudara. Tapi mereka harus jualnya kepada orang-orang Israel. Kenapa? Karena budak-budak perempuan ini dijaga oleh Tuhan supaya mereka tetap dipelihara. Kalau dia dijual kepada orang asing, orang yang tidak mengenal Allah Israel, maka mungkin saja budak-budak perempuan ini diperlakukan dengan tidak semena-mena, saudara ya. Diperlakukan dengan hal-hal yang mungkin tidak senonoh, saudara. Tapi di sini dijaga. Selama itu sebabnya dikatakan kalau kamu mau jadikan dia sebagai budakmu, ya kamu harus perlakukan dia dengan baik. Tapi kalau nggak mau, ya kasih dia kepada orang-orang yang Israel lagi, orang Ibrani lain. Dan dia tidak boleh dijual kepada bangsa asing. Karena takutnya bangsa asing akan memperlakukan budak perempuan ini semena-mena, saudara. Nah, dijaga, saudara, nggak sembarangan budak perempuan, saudara ya. Nah, kemudian dikatakan lagi, nah terus selanjutnya, saudara, ayat 9 dibilang begini, jika tuannya itu menyediakan baginya anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukan seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Nah, mungkin pada waktu itu, saudara ya, ternyata si budak perempuan ini disukai oleh anak majikannya. Jadi dinikahi oleh anak majikannya, saudara. Maka si budak perempuan ini harus menjadi berhak, mempunyai hak sebagai anak perempuan, saudara. Bukan lagi sebagai budak, saudara, tetapi sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga karena dinikahi oleh anak laki-lakinya. Di situ dikatakan, saudara ya. Nah, apa yang kita lihat, saudara, bagaimana cara Tuhan mengatur orang-orang Israel ini luar biasa. Betul-betul menghormati, saudara, satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya ada lagi, saudara. Selanjutnya kalau saudara baca di dalam di ayat selanjutnya, ayat 12 di situ. Ayat 12 sampai ayat 36, apa yang kita bisa pelajari, saudara? Di situ adalah belajar tentang jaminan nyawa sesama manusia. Jaminan tentang nyawa manusia. Artinya nyawa manusia itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tidak bisa semena-mena diperlakukannya, saudara ya. Nah, di situ ayat 12 dia bilang begini, saudara. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Nah, ini ya, saudara ya, siapa yang memukul orang, menyakiti, membunuh orang, maka dikatakan pastilah ia akan dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, saudara, tidak disengaja, melainkan tangannya yang ditentukan Allah melakukannya itu, maka aku, kata Tuhan, akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Di sini dia Tuhan kasih satu kebaikan, saudara. Dikatakan kalau memang nggak sengaja terjadi pembunuhan, harus kehilangan nyawa seseorang, maka orang ini akan dilarikan ke satu tempat, diasingkan ke satu tempat, saudara.
Ya, tapi kalau orang ini dengan sengaja membunuh, mencabut nyawa seseorang, maka orang itu harus dihukum mati sesuai dengan peraturan di sini, saudara. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, kalau kita lihat, saudara, peraturan seperti ini, kelihatannya memang kok sampai begitu ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini memegang adat istiadat ini, saudara. Nah, sebenarnya sih yang bisa kita pelajari adalah Tuhan itu menginginkan supaya kita itu hidup di dalam keadilan, saudara. Ya, keadilan Tuhan. Makanya dibilang gitu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Jadi jangan main-main. Kalau kamu nggak mau kehilangan mata, jangan kamu melukai mata orang lain. Kalau kamu nggak mau kehilangan gigi, ya jangan kamu melukai gigi orang lain. Itu, saudara. Ya, jadi di situ diajarkan, saudara, berpikir matang-matang sebelum melakukan segala sesuatu. Karena dampaknya itu bisa kehilangan nyawa. Jadi kita harus bertindak segala sesuatu dengan penuh hati-hati. Dengan segala sesuatu yang matang dipikirkan. Karena kalau barang siapa yang sampai menghilangkan nyawa seseorang, maka dia bisa dihukum mati, saudara. Sengaja Tuhan mengatur segala sesuatunya itu supaya mereka-mereka ini di dalam bermasyarakat, mereka punya satu peraturan. Mereka tidak melakukan apa yang semau mereka, sesuka hati mereka, saudara. Mereka punya satu norma-norma, satu hukum yang harus mereka pegang. Karena Tuhan sendiri yang mengatur mereka, saudara. Ya, di situ saudara baca lagi banyak, saudara, di situ peraturan-peraturannya, saudara. Misalnya ada yang perkelahian, pertengkaran, saudara, ya, sampai dikatakan sampai ternak, saudara, hewan pemeliharaannya juga. Nah, di situ dikatakan harus tetap ganti, saudara. Ya, harus tetap ganti. Sekalipun ada orang yang terluka, dikatakan dia harus membayar ganti rugi pengobatannya. Kalau enggak, dia akan dihukum, saudara. Jadi jangan main-main, saudara, di sini. Benar-benar diatur. Ya, Tuhan itu menegaskan bahwa Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu atas setiap ciptaannya. Semua ciptaan Tuhan itu berhak atas hidup yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Ya, semua ciptaannya itu berhak untuk hidup atas semua kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi manusia nggak boleh dengan sesukanya main seenaknya aja mengambil nyawa seseorang, bahkan mengakhiri nyawa seseorang. Wah, itu nggak bisa, saudara. Nah, makanya dibilang apa? Hukumannya bisa mati, saudara. Hukuman mati, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, ini semuanya untuk mengatur supaya semua orang bertindak hati-hati, ya, berpikir matang-matang. Jangan sampai dia kehilangan nyawanya karena dia memperlakukan sesuatu atau memperlakukan orang lain dengan semena-mena, saudara. Nah, di sini dikatakan lagi, kalau kita lihat bukannya Tuhan itu kejam, tetapi karena adil, saudara. Semua harus diatur dengan keadilan Tuhan. Nah, itu peraturannya begitu banyak, saudara, ya. Nanti saudara bisa baca, dan ini terjadi pada waktu itu di masa itu, saudara. Semua peraturan ini terjadi pada waktu itu di masa itu, saudara, ya. Nah, sekarang mungkin kalau kita lihat agak berbeda dengan hukum yang kita sekarang, saudara, undang-undangnya. Karena ini undang-undang ini diberikan kepada orang-orang Israel di masa itu, ya, saudara. Nah, kalau kita pelajari lagi, saudara, apa sih yang bisa kita ambil daripada Keluaran 21 ini? Ya, hal-hal apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan ini, saudara? Yang pertama, tadi masalah budak, saudara, ya, budak laki-laki, budak perempuan, itu mengajarkan kita, saudara. Kalau seandainya saudara dipercayakan jadi seorang bos, jadi seorang majikan, jadi seorang pemimpin, perlakukanlah karyawan kita, bawahan kita, ya, tim kita dengan baik dan benar. Jangan sembarangan, jangan sesuka hati kita, apalagi sampai kita tindas habis-habisan. Mereka kerja mati-matian buat kita, sedangkan kita yang menerima keuntungan sebesar-besarnya, saudara, tanpa memperhatikan mereka. Kita nggak bisa melakukan itu, saudara. Kita adalah murid Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Saudara dan saya adalah contoh di mana semua orang bisa melihat karakter Kristus. Kalau hari ini kita dipercayakan, kita punya pegawai, kita punya bawahan, ya, kita punya karyawan, saudara. Mari pergunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan di tempat kita bekerja, saudara. Kalau Tuhan percayakan mereka itu ada di dalam lingkungan kita, di bawah sebagai orang-orang yang bekerja kepada kita, ayo, saudara, perlakukan mereka dengan benar.
Perlakukan mereka sama seperti bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Jangan semena-mena, apalagi sampai ditindas habis-habisan. Jangan, saudara. Ingat baik-baik, mungkin saudara berpikir, ya kita berpikir, lah ini kan perusahaan saya, suka-suka saya dong. Ini kan tempat saya kerja, suka-suka saya. Jangan, saudara. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia melihat segala sesuatunya, saudara. Ya, bahkan kita ini harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Nah, makanya, saudara, mari perhatikan baik-baik bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang bawahan yang ada di tempat kita, yang bekerja dengan kita, saudara ya. Nah, terus selanjutnya tadi di bagian yang selanjutnya kalau saudara perhatikan ada 2 bagian ya, tentang budak dan tentang jaminan ya saudara ya, nyawa sesama manusia. Nah, ini membuat kita belajar lagi, saudara, bahwa saudara dan saya kita sama-sama punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan satu dengan yang lain. Sebenarnya sih intinya daripada tadi yang kita baca peraturan-peraturan itu adalah intinya apa, saudara? Intinya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau gak mau disakiti, jangan sakitin orang. Kalau engkau gak mau ditipu, jangan tipu orang. Kalau engkau mau diperlakukan dengan benar, perlakukan orang lain dengan benar. Itu, saudara. Makanya semua undang-undangnya diatur, saudara ya. Dari hewan ternak lah, dari segala sesuatu perbuatannya, saudara. Semuanya diatur. Intinya itu, saudara. Supaya kita sama-sama memperlakukan orang lain dengan benar. Ya, kalau saudara sudah diberkati dengan Tuhan, mari kita berkati orang lain. Ya, kalau saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengasihi orang lain. Kita menjadi saluran kasih-Nya Tuhan. Supaya semua orang bisa merasakan kasih Kristus dalam hubungan kita kepada Tuhan, saudara. Orang bisa melihat kasih Kristus itu nyata ya, dengan cara kita memperlakukan orang-orang di sekeliling kita. Ya saudara ya, memang gak gampang untuk hidup seperti ini, saudara. Tapi kemampuan daripada Tuhanlah yang akan memampukan kita bisa hidup penuh dengan kasih Kristus. Karena sama seperti apa yang Tuhan berikan undang-undang ini, supaya mengatur kehidupan manusia, supaya manusia itu tidak memperlakukan segala sesuatu seenaknya dirinya sendiri, tetapi harus memikirkan juga kepentingan orang lain. Dan apapun yang dia lakukan, ingat baik-baik, itu semua akan ada waktunya, mereka harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Baiklah, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita ya saudara, dalam hidup bermasyarakat kita boleh sungguh-sungguh lagi menjadi karakter Kristus. Loving God, loving people, saudara. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu dalam kitab Keluaran 21 ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa kalau Tuhan percayakan kami boleh menjadi atasan, kami boleh menjadi pemimpin. Ada orang-orang yang bekerja buat kami, Tuhan. Mari Tuhan, berikan kami kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memperhatikan mereka. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memperlakukan mereka Tuhan dengan baik dan benar, sesuai dengan peraturan dan hukum-hukumnya Tuhan. Kebenaran Kristus, supaya orang-orang bisa melihat Tuhan karakter Kristus dalam diri kami. Dan juga Tuhan, terima kasih, kami mau belajar Tuhan bagaimana cara kami memperlakukan sesama kami, orang-orang di sekeliling kami, di keluarga kami, di tempat kerja kami, di komunitas kami, di gereja dan tempat pelayanan kami, dimanapun kami berada, kami boleh saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, dan saling mengasihi seperti firman-Mu berkata, di mana kami harus mengasihi sama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Aba ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan menuntun kami, memampukan kami untuk menjalani semua kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti
Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.